Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Azratun Nisa dari kelas Puli P1 dan saya berasal dari kelompok Sirsak. Pada hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Manfaat Vitamin C pada Sirsak untuk menyembuhkan penyakit diabetes pada usia 30 sampai dengan 65 tahun. Dan pada karya tulis ini saya membahas 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama di sini adalah latar belakang, dan isi dari latar belakang adalah kandungan-kandungan yang terdapat pada sirsak dan manfaat sirsak bagi penderita diabetes. Yang kedua, manfaat vitamin C bagi penderita diabetes, dan yang ketiga, mengidentifikasi masyarakat untuk memanfaatkan buah sirsak bagi penderita diabetes. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kandungan vitamin C dalam buah sirsak dapat menyembuhkan penyakit diabetes? Dan yang kedua, bagaimana cara mengolah buah sirsak untuk menyembuhkan penyakit diabetes? Yang ketiga, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kandungan vitamin C dalam buah sirsak dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengolah buah sirsak yang baik untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Dan yang keempat di sini adalah manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis. Bagi penulis dapat memberikan wawasan bagi pembaca tentang manfaat kandungan vitamin C yang terdapat di buah sirsak untuk para penderita penyakit diabetes. Dan yang kedua, bagi pembaca. Bagi pembaca dapat mengetahui manfaat-manfaat vitamin C pada buah sirsak yang dapat menjadi obat untuk para penderita penyakit diabetes. Dan selanjutnya kita masuk ke bab 2. Yang pertama ada deskripsi teori. Yang pertama dari deskripsi teori yaitu sirsak. Sirsak atau dalam bahasa Belandanya zurzak, buah ini ditanam secara komersial untuk diambil dagingnya. Jadi contohnya itu untuk dibuat keripik ataupun selai dan jus. Dan yang kedua, kandungan. Kandungan-kandungan dalam buah sirsak antara lain adalah vitamin C, natrium, gula, kalium, zat besi, dan karbohidrat. Dan yang ketiga ada diabetes. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Jadi para penderita diabetes ini udah nggak bisa mengambil gula sebagai energi, melainkan gula dalam penderita diabetes ini menjadi penyakit. Dan yang keempat di sini kita ada gejala. Gejala-gejala yang dialami penderita diabetes antara lain sering kehausan, bisa juga sering kelaparan, dan penurunan massa otot, pandangan yang mudah kabur, dan mudah lelah. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama, sirsak. Buah sirsak di sini yang menghasilkan vitamin C, dan vitamin C dalam buah sirsak ini yang bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini didapat dengan adanya survei objek, atau bisa disebut dengan observasi, atau bisa juga dengan literasi dari buku atau internet. Jadi bisa kalian tuh literasi dari buku itu mungkin buku-buku yang bisa tentang buah sirsak ataupun tentang diabetes. Dan dari internet kalian bisa dapat dari website. Dan metode kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selanjutnya sumber data. Yang pertama data primer, dan yang kedua data sekunder. Dan di sini data primer itu adalah menggunakan metode wawancara atau metode observasi. Dan yang kedua data sekunder. Data sekunder ini diambil dan didapatkan dari website ataupun literasi dari buku. Dan yang ketiga ada waktu dan penelitian, dan yang keempat ada populasi dan sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, karena peneliti langsung mendatangi tempat tersebut. Dan yang keempat, ada analisis data, merangkum dan memilih hal-hal pokok, yaitu dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melanjutkan pengumpulan data selanjutnya jika diperlukan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.